Jokowi ini pegang as bukan PDI. Kartu as untuk 2024 itu kan di tangan Jokowi, sebab rakyat cinta Jokowi. Pak JK negarawan, statementnya tepat. Presiden tidak perlu cawe-cawe untuk Pilpres 2024. Cukup fokus menyelesaikan tugas negara yang maha berat. Pribadi presiden boleh punya preferensi, tapi institusi presiden harus selalu beyond politics. Dia harus jadi negarawan. Karena itu dukung Pak JK, tegakkan institusi presiden yang negarawan, yang netral, yang jadi guru bangsa. Menurut saya presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY. Begitu akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan, supaya lebih demokratis lah pemerintahan. Sebagai partai yang diundang ke istana, P3 ikut membela Jokowi. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi menilai para presiden dan wakil presiden sebelum Jokowi juga melakukan hal serupa. P3 menilai hal itu tidak masalah asal tidak melanggar aturan hukum. Pak JK sendiri mohon maaf di 2019 kemarin menjadi tim pemenangan dari Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Kan juga cawe-cawe di akhir masa jabatannya. Saya kira yang terpenting tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Ya kalau melanggar ketentuan perundang-undangan silahkan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Presiden Joko Widodo menepis kritik yang menyebut dirinya telah cawe-cawe atau ikut campur urusan partai politik, khususnya terkait penentuan capres atau cawapres. Jokowi menyatakan pertemuan dengan para petinggi partai politik sebatas diskusi. Gimana Pak? Bukan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka, boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Namun, dalam jamuan makan malam dengan partai koalisi, Jokowi mengakui tidak mengundang Partai Nasdem karena sikap politik Nasdem yang mengusung Anies. Jokowi menilai Partai Nasdem sudah punya koalisi sendiri. Ya, tidak ada partai. Ya memang tidak diundang. Kenapa Pak? Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Iya, Pak. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. PDI Perjuangan menyebut sikap presiden yang menunjukkan kecenderungan dukungan kepada bakal capres adalah hal yang wajar. PDIP menilai yang tidak boleh adalah menggunakan kekuasaan untuk memenangkan calon tertentu. Saya kira tidak ada masalah ketika presiden menunjukkan kecenderungan preferensi. Dan selama ini presiden menunjukkan preferensi pada banyak calon, pada Pak Prabowo iya, pada Pak Ganjar iya, bahkan tokoh-tokoh yang dicalonkan jadi wakil presiden itu saya kira tidak masalah. Tidak ada hukum yang dilanggar, tidak ada etika yang dilanggar, tidak ada regulasi yang dilanggar.
Politisi Partai Nasdem Damianus Bilo mengkritik sikap berbeda Jokowi terhadap partai koalisi pemerintah karena mengusung Anies Baswedan. Sikap Jokowi terhadap PDIP yang mengusung Ganjar disebut berbeda terhadap Nasdem yang mengusung Anies. Damianus menyebut tidak ada aturan kalau partai koalisi pemerintah dilarang mengusung bakal capres. Mana ada aturan yang melarang di dalam koalisi pemerintahan mencalonkan salah satu kandidat? Kan nggak ada. Ya termasuk partai Indonesia, PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kan sudah mencalonkan Pak Ganjar sebagai presiden, masih ada dalam koalisi pemerintahan. Kok yang itu boleh? Kok yang ini nggak boleh? Di mana fairness-nya, di mana keadilannya? Kan begitu. Ya kan, bahkan ada yang sudah jauh-jauh sebelumnya sudah pasang baliho di mana-mana. Presiden Republik 2024 Presiden Republik Indonesia, 2024 Presiden Republik Indonesia. Nggak etis itu. Sudah dari setahun, 2, bahkan 3 tahun yang lalu. Selasa lalu, Jokowi mengundang 6 partai politik koalisi pemerintah minus Partai Nasdem ke istana untuk jamuan makan. Pertemuan ini diklaim membahas soal pembangunan berkelanjutan. Tim Liputan, Kompas TV. Selamat malam Ki Ageng Grombol, Mbak Jenggot. Ini kita akan bincang-bincang masalah perpolitikan nasional ini yang lagi hangat ini. Jokowi kemarin ada kabar dianggap mengendorse salah satu calon presiden. Bahkan dianggap cawe-cawe terhadap salah satu calon presiden, mempromosikan salah satu presiden, dan ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran etika politik seperti itu karena posisi beliau sebagai Presiden Republik Indonesia yang harus berdiri di semua lapisan golongan dan kelompok seperti itu. Gimana ini tanggapan Ki Ageng ini? Ya, ini memang sudah perang Barotayuda, ya, Joyo Binangun. Itu kan sudah dimulai, jadi sudah sama-sama mengeluarkan senjata andalannya, ya, senjata yang dianggap nanti paling sakti untuk melumpuhkan lawan. Ya ini, saya juga dengar berita bahwa karena Pak JK, ya, Pak JK bersuara, jadi akhirnya terjadi panah memanah, ya, panah memanah antar calon presiden dan pendukungnya. Ini kan sebagai senopati perang, ya. Tapi perang ini adalah perang catur, perang omong, ya, bagaimana bicara supaya didengar oleh rakyat, ya, rakyat banyak ini bagaimana menilai seorang tokoh calon presiden yang akan datang. Jadi masing-masing kan mencari kelemahan, kelemahan Jokowi apa, ya, kelemahan Prabowo apa, kelemahan Anies apa. Dari senjata kelemahan-kelemahan lawan inilah yang akan disuarakan terus-menerus sehingga rakyat ini terpengaruh. Ya. Jadi bagaimana mempengaruhi rakyat ini dengan senjata-senjata kelemahan, kekurangan daripada calon-calon yang muncul ini. Jadi ini wajar. Pak Jokowi dipanah sana sini, ya wajar. Wajar. Hanya karena mengundang ketua-ketua partai di istana, ya, ini kan kemudian dianggap Pak Jokowi campur tangan atau cawe-cawe terhadap calon presiden 2024.
Tapi menurut pandangan kami memang ini Jokowi itu kan sebagai sosok rakyat, sosok yang dianggap tidak, tapi kan pada ketipu, kecelek ya Pak Jokowi dari sekian pemimpin, sekian presiden yang muncul, ini baru pimpinan rakyat itu ya Pak Jokowi, sehingga rakyat ini apapun ya apapun dicari kelemahan Pak Jokowi, ini kan sulit mencari kelemahan yang untuk bisa disampaikan pada rakyat. Rakyat sudah percaya kok. Ini oleh sebab itu ya ini dalam perang catur tidak apa-apa. Tapi harapan kami Pak Jokowi diam aja. Tidak usah menanggapi. Ya ini memang Pak Jokowi kan dianggap angin. Ya, dianggap angin lalu aja. Karena apa? Rakyat ini sudah terlanjur cinta sama Pak Jokowi. Ya ta? Nyatanya berapa 50% ke atas lah masih percaya sampai hari ini. Jadi rakyat apapun dibodoh-bodohi, kemudian kalau tidak mempan sampai memfitnah macam-macam, ini memang wajar di dalam peperangan di kurusetro politik Indonesia. Lah kalau Amerika sana kan tidak apa-apa, presiden ikut kampanye ya. Tapi ini Indonesia itu kan sedikit aja ada pelanggaran etika itu. Kalau pelanggaran aturan kenapa Pak Jokowi manggil namanya, mungkin dari Nasdem yang karena tidak diundang, itulah akhirnya Pak JK bicara ini nggak cawe-cawe. Ini kesempatan untuk semua yang merasa di anak tirikan sama Pak Jokowi mesti bangkit, itu wajar. Nah, jadi saya kira dalam peperangan memang harusnya ada aturan perang ya. Ada aturan perang, dan peperangan ini adalah peperangan untuk mencari simpati daripada rakyat, sebab penentu daripada jadi presiden tidak, ini rakyatlah yang akan menentukan. Dan sementara ini rakyat ini sudah banyak ya ditawari janji-janji dari setiap pemilu, setiap pencalonan ini mesti ada janji-janji, dan sudah pengalaman janji-janji ini seringkali hanya diucapkan ya untuk menarik supaya rakyat memilih. Tapi sekarang ini kan rakyat didewasakan, apalagi sekarang sudah bukan zamannya ya rakyat ini dibohongi, ditipu-tipu, sudah terasa. Motone rakyat kuwi barat keong, kuwi motone wis sak kenong-kenong, wis weruh. Pokale wong elit lho. Ya semacam contoh itu kayak Gubernur Lampung itu sebagai contoh ya, kalau sudah jadi nggak mau jalan darat, rakyat jalan darat pakai helikopter sebab dewa. Lah dalam peperangan ini ya, perang politik, perang catur, jadi bukan teman-teman jotosan fisik, tapi jotosan catur itu jotosan strategi. Jadi ini perang strategi, jadi ini lumrah dalam rangka untuk menarik simpati, menarik perhatian rakyat. Mestinya yang ditunjukkan adalah yang baik-baik, yang tidak baik ini, maka setiap calon-calon ini ya dicari ketidakbaikannya bagaimana,
punya cacat, sekarang ini ada istilah rekam jejaknya bagaimana, ya toh. Kemudian dia punya prestasi apa, apalagi yang kemarin misalnya sudah jadi bupati, jadi gubernur, kemudian sekarang mau jadi presiden. Ini kan sudah ada rekam jejaknya, sudah ada prestasi yang dibuat untuk rakyatnya. Rakyat sudah menilai, jadi sekarang tidak bisa dibodoh-bodohi lagi atau diajak mendukung statement ya yang itu adalah merupakan pelemahan-pelemahan daripada sosok pemimpin. Itulah karena memang rakyat ini untuk sekarang bukan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, bukan. Sekarang sudah zaman teknologi. Apapun yang ditutupi oleh para pejabat supaya tidak dilihat oleh rakyat, yang dilihat itu yang baik-baik saja, yang tidak baik merasa ditutupi. Kalau ini adalah kebohongan, kebohongan sekarang ini apapun yang dilakukan oleh para pemimpin, ya kebohongan itu tetap terbongkar. Ini sudah saatnya wes ditutupi apapun, rakyat sudah mulai melihat. Nyatanya pemimpin-pemimpin yang arogan terhadap kekayaannya, pamer duit, ya, pamer kemewahan, itu kan yang ngonangi sudah rakyat. Jadi rakyat ini sudah cerdas sekarang ini, pemilik kedaulatan. Jadi mereka bisa jadi pemimpin kalau rakyat ini memilih. Kalau tidak dipilih, ya tidak akan jadi. Lah supaya memilih biasanya kecuali senjata ini isu-isu kelemahan calon, juga senjata duit. Lah ini rakyat masih yang miskin ini, ya masih kalau dimingi-mingi duit itu ya walaupun suara hatinya sebenarnya tidak seneng, tapi karena duit ini akhirnya juga begitu. Sehingga sistem pemilihan sekarang ini bukan hanya figur, ya orang baik apapun kalau tidak punya duit ya seringkali malah jatuh. Nah, orang sebenarnya jelek punya duit dan bisa memberikan ya sedikit, rakyat tuh tidak merasa berdaulat kok. Kedaulatannya itu bagi rakyat seharga kaos oblong sama uang 50.000 sampai 100.000. Kedaulatannya udah dikasih kok. Jadi kedaulatan rakyat ini terlalu murah, ya terlalu murah, sehingga rakyat seringkali ya itu mudah prinsipnya, pilihannya meleset karena duit. Ini jadi itu wajar. Oleh sebab itu sekarang ini sebenarnya apa, semua mengarah pada Jokowi. Ini Jokowi ini pegang as, bukan PDI. Ya. Ini kartu as untuk 2024 itu kan di tangan Jokowi, sebab rakyat cinta Jokowi. Jadi siapapun akan merebut Jokowi ini, ya pasukannya Jokowi, relawannya Jokowi ini mau kemana? Ini kan rebutan, sebenarnya rebutan suara yang mendukung Jokowi. Dan itu wajar, maka Jokowi ya harus bijak. Biarlah itu sebagai angin berlalu. Pada saatnya Jokowi akan menentukan sendiri. Ya itu wajar, nggak usah dipikir.